Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillahilhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'ina ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullaha haqqa taqwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita sama-sama mengungkapkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Antaranya nikmat panjang umur, sihat walafiat jasmani dan rohani, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan-larangannya. Salawat beserta salam terlimpah curahkan kepada baginda alam, Kangjeng Nabi akhir zaman, Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya akan menyampaikan tentang hukum alif lam di dalam ilmu tajwid atau alif lam ma'rifah. Di bulan yang lalu telah saya sampaikan tentang alif lam syamsiyah, dan pada saat ini yakni tentang hukum alif lam qamariyah atau alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah maka disebut atau dinamakan dengan idhar qamariyah. Idhar artinya jelas, qamariyah itu artinya bulan, makanya dibacanya juga harus jelas alif lamnya. Apabila alif lam berjumpa atau bertemu dengan huruf qamariyah yang berjumlah ada 14 huruf yang dikumpulkan pada lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau kita sebut dari satu huruf demi satu huruf, ya, di antaranya adalah hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Itulah huruf-huruf idhar qamariyah yang dikumpulkan dalam satu kalimat. Tentu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, karena ilmu tajwid adalah untuk memperbaiki, untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Dan di situ ada hukum, ada tentang makharijul huruf, bagaimana mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah yang sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan keluar suaranya. Maka tidak mungkin kalau kita tidak mengenal huruf-hurufnya satu persatu, apakah itu huruf idhar
apakah itu huruf idgham, ikhfa, iqlab dan sebagainya. Jadi sangat banyak ya. Huruf hijaiyah 28 namun dibagi dengan beberapa hukum. Dan saat ini adalah hukum idhar qamariyah. Apa sih idhar qamariyah? Yaitu apabila alif lam berjumpa dengan huruf qamariyah yang telah tadi saya sebutkan. Saya contohkan di dalam suratul Fatihah, yaitu ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua itu jelas alnya al-qamariyah, sebab alif lam di situ berjumpa dengan huruf ha. Ha itu adalah bagian daripada huruf qamariyah, maka alif lamnya dibaca dengan jelas. Al, bukan bacanya karena ha itu adalah bukan huruf samsiah. Begitulah cara membacanya, saudara-saudaraku dimanapun berada. Kemudian di dalam surat Fatihah ya, ayat yang kedua selanjutnya atau ayat berikutnya ada Rabbil Alamin, alif lam bertemu dengan ain. Sama itu juga hukum bacaan idhar qamariyah, alif lam bertemu dengan ain. Karena ain merupakan bagian daripada huruf qamariyah. Rabbil Alamin. Bil, jadi jelas alif lamnya dibaca. Bukan Rabbil Alamin, tapi Rabbil bil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itulah cara membaca idhar qamariyah. Di dalam surat Al-Fatihah juga masih ada ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil lafaz ghairil maghdubi 'alaihim di dalam ayat ke-7 berarti. Gairilnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Gairilnya kenapa dikatakan alif lam qamariyah? Karena alif lam berjumpa dengan mim. Ghairil mag gitu. Setelah alif lam ada huruf mim. Baiklah saudara-saudaraku dimanapun berada, mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan tentang hukum alif lam dalam ilmu tajwid, yaitu alif lam qamariyah jika alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yang berjumlah 14 tadi yang sudah saya sebutkan. Oleh karenanya marilah kita hafalkan huruf-huruf idhar qamariyah ini, karena kalau kita tidak tahu huruf-hurufnya maka bisa terjadi dengan kesalahan di dalam membacanya. Oleh karenanya kita harus belajar terus untuk meningkatkan iman dan takwa kita Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu tajwid. Kalau kita sudah bisa, maka insya Allah ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah akan baik. Dan ketika kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih,
dengan benar, ya, sesuai dengan makhrijul huruf, sesuai dengan ilmu tajwid, maka Allah pasti akan menggantikan satu huruf dengan 10 kebaikan. Namun jika bacaan kita salah satu huruf, maka diganti dengan satu kesalahan, ya, satu keburukan. Jadi jangan melihat satunya, tapi itu keburukan itu, ya, menjadikan bahaya buat kita. Makanya kita selalu berusaha belajar dan belajar, ya. Dengan asbab thalabul ilmi, insyaallah akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah rekan-rekan saudara-saudaraku, ya, seiman dan seakidah di mana berada, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi audien, bagi, ya, yang mendengarkan nanti di gelombang YouTube kami, ya, Suri, ya, penyuluh agama non PNS Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.